Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Harul Anwar. Saya berasal dari kelas 404. NIM saya 240201020621. Kali ini saya akan merepresentasikan mata kuliah Perekonomian Indonesia untuk pemenuhan ujian akhir semester. Adapun soalnya ialah melakukan persentase jawaban dari 3 soal yang dipilih secara acak. Nah, di sini saya memilih soal. Yang pertama, apa saja tujuan utama dari investasi dan bagaimana tujuan tersebut dapat berbeda antara individu dan perusahaan? Secara esensial, investasi dilakukan dengan maksud memperoleh manfaat ekonomi di masa depan dalam bentuk keuntungan atau pertumbuhan aset. Namun demikian, motivasi melakukan investasi dapat berbeda secara signifikan, tergantung pada perilakunya, baik individu maupun entitas korporasi, perusahaan, ataupun badan. Nah, di sini individu, investasi berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan finansial jangka pendek maupun jangka panjang, seperti menabung untuk dana darurat, menyiapkan biaya pendidikan anak, membeli aset properti, hingga mempersiapkan masa pensiun. Karakteristik investasi personal umumnya lebih berhati-hati dengan fokus pada stabilitas, likuiditas, dan profil risiko yang sesuai dengan kemampuan finansial dan preferensi dari masing-masing individu tersebut. Kemudian untuk perusahaan eh, itu tujuannya adalah melakukan investasi bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga untuk meningkatkan kapasitas produksi, melakukan ekspansi usaha, memperbarui teknologi, atau memperkuat posisi kompetitif di pasar. Dalam konteks korporasi, investasi lebih strategis dan berorientasi pada efisiensi, nilai tambah, serta kesinambungan usaha dalam jangka waktu yang panjang. Nah, di sini nomor 3, soalnya sebutkan dan jelaskan 3 produk utama yang diperdagangkan di pasar modal. Berikan contoh nyata dari masing-masing produk tersebut. Pasar modal merupakan tempat bertemunya investor dan perusahaan yang membutuhkan pendanaan. Di dalamnya terdapat berbagai produk keuangan yang diperjualkan untuk tujuan investasi. 3 produk utama yang paling umum dikenal adalah: pertama, saham. Saham adalah bukti kepemilikan atas bagian modal suatu perusahaan. Investor yang membeli saham akan menjadi pemilik sebagian perusahaan tersebut dan berhak atas dividen maupun potensi keuntungan dari kenaikan harga saham. Contohnya saham PT Telkom Indonesia dengan kode emiten TLKM yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Kedua, obligasi. Obligasi merupakan instrumen utang jangka menengah atau panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk mendapatkan dana. Pemilik obligasi berhak menerima pembayaran bunga secara berkala serta pelunasan pokok pada saat jatuh tempo. Contohnya, obligasi retail Indonesia ORI, seri ORI 023 yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai alternatif investasi aman bagi masyarakat. Ketiga, reksadana. Reksadana adalah wadah investasi kolektif di mana dana dari para investor dikelola oleh manajer investasi ke dalam portofolio efek seperti saham, obligasi, atau pasar uang. Produk ini cocok untuk investor pemula yang ingin diversifikasi dengan modal relatif kecil. Contohnya, reksadana Schroder Dana Prestasi Plus yang dikelola oleh Schroders Indonesia dan memiliki portofolio saham-saham unggulan. Soal selanjutnya, jelaskan hubungan antara Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya, dan Bank Indonesia dalam konteks pasar modal. Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya merupakan 2 lembaga penyelenggara perdagangan efek di Indonesia yang pernah beroperasi secara terpisah. Bursa Efek Jakarta difokuskan pada perdagangan efek ekuitas seperti saham, sedangkan Bursa Efek Surabaya lebih menitik beratkan pada obligasi dan instrumen derivatif. Pada tahun 2007, keduanya resmi bergabung menjadi satu entitas bernama Bursa Efek Indonesia dengan tujuan menyatukan sistem perdagangan agar lebih efisien, transparan, dan terpusat. Nah, sedangkan Bank Indonesia merupakan bank sentral yang tidak langsung terlibat dalam efek
aktivitas jual beli efek, namun memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan, termasuk kebijakan suku bunga dan pengawasan di sistem pembayaran. BI juga berkontribusi terhadap iklim investasi di pasar modal melalui pengendalian inflasi dan kestabilan nilai tukar rupiah. Dengan demikian, hubungan antara Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya, dan Bank Indonesia terletak pada kolaborasi struktural dan fungsional dalam menciptakan sistem pasar modal yang sehat dan terintegrasi, yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta memberikan alternatif pendanaan dan investasi. Nah, demikian jawaban dari 3 soal dari saya. Mohon maafnya, mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai bertemu pada pada ujian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.